Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya dalam live sharing menulis bersama Dwi Hasantoso. Ehm, Sebelumnya mohon maaf teman-teman ya, kemarin saya tidak bisa live. Sebetulnya nggak ada kaitannya dengan yang terjadi sore tadi sih. Ya kemarin memang saya dari sore ada kegiatan yang harus saya kerjakan, kemudian ya sampai malam, sampai hampir jam 11 baru selesai gitu. Jadi ya akhirnya saya putuskan untuk tidak live aja ya, karena kalau live akan terlalu malam selesainya gitu, bisa sampai jam 12 lewat dan mungkin juga teman-teman kan perlu istirahat, saya sendiri juga perlu istirahat ya, ada kegiatan yang hari ini juga harus saya kerjakan ya, sehingga ya akhirnya saya putuskan untuk kita tidak live kemarin ya. Tapi jangan khawatir teman-teman, apapun yang terjadi insya Allah saya akan tetap live ya untuk topik sharing menulis setiap hari, setiap jam setengah 10 ataupun jam 10 ya. Mohon maaf ini agak terlambat teman-teman, tadi juga saya agak terlambat, ada sesuatu yang saya kerjakan dulu sehingga baru mulai jam 10-an ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya, mudah-mudahan sebelum jam 12, setengah 12 juga udah selesai sehingga ya kita bisa ini teman-teman apa namanya bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai ya. Kalaupun tidak ya teman-teman setidaknya bisa bertanyalah kepada saya apa yang ditanyakan mengenai live sharing menulis. Nah, yang kemudian apa namanya nanti teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar sehingga teman-teman bisa apa namanya menanyakan kepada saya. Nanti saya akan coba jawab teman-teman ya apa namanya di kolom komentar apa namanya apa yang teman-teman tanyakan dan kemudian saya akan setelah saya jawab pertanyaan teman-teman saya akan mencoba untuk apa namanya sampai dengan teman-teman sesuai dengan yang teman-teman inginkan dari jawaban tersebut dan jika sudah selesai ya nanti saya baru akan mulai ke tahapan berikutnya itu kita membahas topik live bulan ini gitu. Nggak ada live-nya. Jadi demikian teman-teman, sambil menunggu ya teman-teman ya, ini kebetulan ada sedikit trouble nih, nggak tahu apa ada kaitannya dengan yang terjadi sore tadi, nggak bisa muncul ya di ini, di handphone satunya. Eh, Semoga ya, apa namanya teman-teman nggak ada kendala ya kalau dari handphone utama saya ya untuk live ini, tapi untuk kebetulan untuk apa pemantau untuk handphone pemantau tidak keluar ya. Demikian teman-teman, oke teman-teman, karena saya tidak bisa melihat ya, ini apa namanya, komentar teman-teman, terkait dengan ya tidak, tampilnya, apa namanya, live di ini saya, di handphone pendukung saya untuk biasa saya memantau, komentar ataupun juga, teman-teman yang masuk ke room, ya saya mulai aja teman-teman ya untuk topik kali ini. Semoga ya tidak ada kendala ya di apa, di teman-teman dalam menyaksikan live saya ini gitu. Sehingga teman-teman bisa untuk apa namanya tetap mendapatkan apa yang ingin saya sampaikan teman-teman ya. Sambil saya mencoba mencari tahu nih ada problem apa di handphone pemantau saya sehingga tidak keluar nih live saya ini gitu. Mudah-mudahan bukan karena live-nya tidak ini ya, tidak bisa terlihat lah teman-teman ya. Ada yang lihat nggak? Jadi ya teman-teman, oke teman-teman, mungkin oke teman-teman, kayaknya trouble ini nggak bisa selesai. Udah, mungkin ya saya langsung lanjutkan teman-teman ya untuk live-nya. Walaupun saya tidak bisa memantau pertanyaan, mudah-mudahan kalau ada teman-teman ada pertanyaan bisa disampaikan melalui VT-VT saya ya, dimasukkan kolom komentar. Nanti saya coba jawab gitu. Karena saya tidak bisa pantau sampai sekarang ya di apa room live saya melalui handphone saya yang lain sehingga tidak bisa melihat komentar yang masuk. Demikian teman-teman, kita akan ini ya kali ini saya sebetulnya akan ya tidak apa melanjutkan pembahasan yang sebelum-sebelumnya ya. Sebelum-sebelumnya kan saya sudah pernah membahas bagaimana teman-teman itu bisa membuat sebuah novel dengan berbagai cara ya. Walaupun teman-teman sebelumnya belum pernah menulis novel ya, teman-teman bisa menulis memoir itu sudah pernah ada di live saya. Kemudian live itu juga sudah saya buat menjadi beberapa bagian ini apa namanya VT sekitar 7 VT sudah saya potong-potong live tersebut dan kemudian sudah saya tampilkan di ini saya ya di apa saya upload di akun saya mudah-mudahan teman-teman sempat melihat ya untuk pembahasan mengenai cara membuat memoir gitu. Kemudian yang berikutnya adalah cara membuat novel berikutnya teman-teman bisa juga misalnya dengan teman-teman sudah menulis beberapa
ini apa namanya sudah menulis beberapa cerpen itu bisa dijadikan satu ya seperti saya ini teman-teman contohnya ini novel ini adalah sebetulnya kumpulan dari 7 cerpen ya dalam topik yang sama yaitu kisah cinta si Adi ya. Jadi si Adi ini tokoh utamanya dia punya kisah cinta dari mulai kisah cinta monyet dari kelas 2 SD sampai dengan kisah cinta sejatinya saat dia sudah dewasa, sudah bekerja dan kemudian itulah Indah yang adalah tanda petik wanita ketujuh dalam hatinya dan itu adalah kisah sejatinya kemudian menjadi istrinya gitu. Jadi itu teman-teman bisa juga membuat novel dengan mengumpulkan sebuah berbagai cerpen yang sejenis dalam kemudian teman-teman rangkum itu menjadi satu kisah ya di dalam sebuah novel. Kemudian saya juga beberapa live yang lalu sudah jelaskan bisa juga teman-teman hanya dengan modal satu cerpen teman-teman bisa membuat suatu buku ya walaupun itu bukunya bareng-bareng sih teman-teman. Jadi teman-teman bersama teman-teman yang lain, katakanlah 10 orang, masing-masing membuat cerpen 1000 kata misalnya ya, jadi sehingga terkumpul satu novel 10 buku kata, satu buku 10.000 kata. Jadi nanti di dalam buku tersebut itu adalah kumpulan cerita pendek dari 10 penulis tadi dan penulisnya ditulis namanya di bawah ini ya teman-teman ya, sehingga teman-teman pun juga bisa punya buku, yaitu namanya antologi ya teman-teman. Jadi dari satu cerpen pun teman-teman bisa punya buku, tapi tentunya buku bareng-bareng ya. Jadi ya kalaupun ada royalti ya royalti bareng-bareng. Ya itu bercanda ya teman. Tapi maksudnya teman-teman bisa juga punya buku gitu hanya dengan satu cerpen aja gitu. Nah kali ini saya akan sampaikan cara yang lain teman-teman bisa membuat suatu novel walaupun sebelumnya teman-teman belum punya pengalaman ataupun belum pernah menulis satu novel dengan catatan ada syaratnya teman-teman ya. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Teman-teman setidaknya pernah membuat satu cerita pendek gitu ya. Kalau ada beberapa cerita pendek lebih bagus. Tapi maksud saya bukan teman-teman mengumpulkan cerita pendek tersebut menjadi suatu buku ya. Karena kalau itu kan berarti ceritanya mungkin tidak nyambung. Kalau saya ini bisa saya buat nyambung karena kebetulan kisahnya sama ya, kisah cinta si Adi ya, sehingga itu bisa saya buat menjadi novel yang nyambung gitu. Nah, yang saya maksud untuk pembahasan live kita kali ini, kita membuat sebuah novel itu adalah kita mengembangkan satu cerita pendek yang kita buat. Ya tentunya kalau tadi ada teman-teman punya beberapa cerita pendek, itu adalah cerita pendek yang menurut teman-teman adalah paling baik, yang terbaik teman-teman sudah tulis, itu dikembangkan menjadi sebuah novel gitu. Jadi istilahnya bahasa kerennya, bahasa kekiniannya dikonversi gitu teman-teman. Jadi cerita pendek teman-teman itu dikonversi menjadi sebuah novel gitu. Nah, bagaimana bisa kita mengembangkan sebuah sebuah cerpen menjadi sebuah novel itu bisa teman-temannya. Jadi dan teman-teman nggak usah khawatir gitu, walaupun istilahnya itu dari sebuah cerpen dikembangkan menjadi sebuah novel, itu tetap akan bisa membuat novel yang berkualitas gitu. Tidak misalnya ibaratnya kita memaksakan satu cerpen itu dikembangkan menjadi novel sehingga novelnya seakan-akan seolah-olah dipanjang-panjangkan, dibertele-bertelekan ya, seperti kalau teman-teman pernah tahu ada sinetron namanya Tersanjung ya, nggak tahu tuh udah tersanjung berapa belas itu. Nggak selesai-selesai ya, bukan berarti begitu teman-teman. Tetap novel teman-teman yang akan hasil itu adalah novel yang berkualitas ya. Nanti saya akan kasih di bagian akhir, saya contohkan satu buah novel yang sangat sangat terkenal, bahkan menjadi salah satu tonggak karya sastra kontemporer Indonesia, walaupun novel tersebut ditulis dari sebuah cerita pendek gitu. Jadi nggak ada teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman akan membuat suatu novel yang berkualitas rendah hanya karena teman-teman mengangkatnya dari sebuah cerpen yang teman-teman tulis ya. Tentunya ada syarat-syarat, ada langkah-langkah, ada metode-metode, ada tips-tips yang teman-teman harus lakukan ketika teman-teman hendak mengkonversi satu cerita pendek yang teman-teman tulis menjadi sebuah novel gitu ya. Jadi itu kurang lebih teman-temannya sekedar pengantar saja bahwa saya berikan tips lagi nih, berikan cara lagi nih bagaimana teman-teman bisa mempunyai sebuah novel dengan sekali caranya yang berbeda ya, dengan teman-teman mengembangkan ataupun mengkonversikan sebuah cerpen dari teman-teman yang telah teman-teman tulis menjadi sebuah novel. Nah, untuk itu kita pertama kali kita perlu tahu ya teman-teman langkah-langkah apa yang harus teman-teman lakukan sehingga teman-teman bisa mengembangkan ataupun mengkonversi sebuah cerita pendek menjadi sebuah novel dengan tetap kualitasnya tinggi ya. Ibaratnya kalau teman-teman itu mengcopy sebuah cerpen menjadi
dengan cerpen dengan resolusi tinggi, artinya cerita pendek teman-teman itu berkualitas tinggi, teman-teman tetap bisa mengkopinya, mengembangkannya, mengekstraknya kalau bahasa komputernya itu dengan tetap ini ya berkualitas tinggi ya, tetap resolusinya tinggi, bahkan bisa jadi resolusinya lebih tinggi daripada cerita pendek yang teman-teman tulis gitu. Nah, ada beberapa langkah yang teman-teman bisa lakukan sehingga teman-teman bisa mengkonversi satu novel maaf, satu cerpen teman-teman menjadi satu novel yang berkualitas, dan itu saya akan berikan secara ini teman-temannya secara sistematis ya, dan saya akan nanti jelaskan secara cukup detail untuk masing-masing langkahnya, masing-masing tahapannya gitu. Yang tahapan pertama adalah pemahaman konsep dari cerita pendek itu sendiri gitu. Jadi ya tentu ya teman-teman harusnya ketika teman-teman membuat sebuah cerita pendek pasti sudah paham benar mengenai cerita pendek yang teman-teman tulis tadi ya, baik dari karakter tokoh-tokohnya, terutama tokoh utama, kemudian dari plot ceritanya, kemudian juga dari pesan-pesan yang ingin teman-teman sampaikan kepada pembaca ya. Itu tentu teman-teman sudah harus paham. Pun kalau misalnya teman-teman ingin mengangkat satu cerpen dari orang lain ya, misalnya dari sahabatnya teman-teman ataupun dari penulis yang lain, ya teman-teman tuh bisa juga mengangkatnya menjadi sebuah novel. Tentu dengan syarat ya teman-teman harus paham ya isi novel tersebut, baik dari sisi karakternya, tokoh-tokohnya, kemudian dari plot atau alur ceritanya, dan juga dari tema yang ingin disampaikan, pesan yang ingin disampaikan. Nah, ya berbeda dengan kalau teman-teman yang menulis cerpen tersebut, tanpa teman-teman harus membaca detail dari cerpen tersebut saja sudah tahu ya hal-hal yang sudah disebutkan tadi gitu. Akan tapi jika teman-teman itu ingin mengangkat sebuah cerpen dari karya orang lain menjadi sebuah novel, ya tentu teman-teman harus mempelajari dengan detail ya, dengan teliti ya cerpen tersebut sebelum teman-teman bergerak lebih lanjut untuk mengembangkannya, mengkonversikannya menjadi sebuah novel gitu. Nah, itu yang pertama ya, teman-teman harus paham benar konsep dari cerita pendek yang akan teman-teman angkat menjadi sebuah novel gitu. Kemudian yang kedua adalah ekspansi karakter. Nah, di sini artinya kan kalau dalam saya pernah jelaskan di pembahasan mengenai cerita pendek yang kebetulan potongan videonya lagi saya masukkan nih hari-hari ini di di akun saya ya. Jadi mulai hari ini sih, mulai malam ini saya masukkan sampai saya kalau nggak salah ada sekitar 6 atau 7 episode dari potongan live saya mengenai cara menulis cerpen. Nah, nanti teman-teman bisa ikutin ya, mudah-mudahan masuk ke dalam beranda teman-teman. Makanya sebaiknya teman-teman juga follow akun saya ya teman-temannya. Jadi setiap video yang saya upload termasuk juga cuplikan-cuplikan dari live ini yang kan panjang live teman-temannya 1 jam 1,5, kemudian saya cuplik menjadi sekitar 7 ataupun 8 9 video masing-masing berdurasi sekitar 4 menit. Nah, itu teman-teman mudah-mudahan kalau teman-teman sudah follow akun saya ya teman-teman video saya tersebut bisa masuk ke beranda teman-teman sehingga teman-teman bisa lihat ya teman-teman ya. Ini aja sih teman-temannya sekedar mengingatkan aja ya kalau teman-teman ingin mendapatkan cuplikan-cuplikan dari live saya mengenai banyak hal tentang dunia menulis ya teman-teman bisa follow akun saya sehingga semua video saya upload insya Allah mudah-mudahan bisa masuk ke dalam beranda teman-teman semua dan teman-teman bisa lihat dan mendapatkan manfaat ya. Dari situ jika teman-teman ada yang ingin tanyakan ya teman-teman bisa segera menanyakannya kepada saya melalui kolom komentar. Saya akan coba jawab baik melalui kolom komentar juga ataupun saya buat video untuk menjawab pertanyaan teman-teman, dan juga bisa jadi nanti di live berikutnya pun juga akan saya jelaskan ya teman-temannya jawaban dari pertanyaan teman-teman di VT saya yang masuk ke beranda teman-teman. Nah, saya lanjutkan teman-teman ya. Nah, jadi kalau yang kedua tadi adalah ekspansi karakter, artinya teman-teman kan pasti pada live yang lalu saya sudah jelaskan bahwa sebuah cerita pendek itu umumnya hanya punya satu tokoh ya, punya satu karakter ataupun tokoh dari sebuah cerpen tersebut. Dalam hal ini adalah tokoh utama ya. Kita tahu kalau karakter ataupun tokoh dalam sebuah karya fiksi, terutama novel ya, yang ini ya, yang yang tebal, yang skupnya luas, itu kan ada beberapa karakter ya. Pertama karakter utama, tokoh utama. Biasanya 2 orang ya, pria atau wanita. Terutama kalau ini novel roman ya, novel percintaan. Kemudian yang kedua adalah karakter ataupun juga tokoh pendukung. Ini bisa jadi misalnya orang tua ataupun sahabat dari tokoh utama tadi. Kemudian yang ketiga adalah tokoh pelengkap ya, tokoh pelengkap ya kalau di film itu seperti figuran ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang tidak dekat, kemudian atau mungkin orang-orang di sekitarnya, mungkin dosennya, mungkin
bosnya atau mungkin orang yang lain yang tidak terlalu terkait dengan informasi yang apa namanya, informasi-informasi yang ada di dalam sebuah eh, novel tersebut. Nah, itu biasanya adalah menjadi tokoh pelengkap ya ataupun tokoh figuran. Nah, dalam ini apa kalau dalam sebuah novel kan tentu tadi teman-teman tahu ya bahwa teman-teman hanya ada tokoh utama ya. Tokoh-tokoh lainnya bisa dibilang perannya sangat kecil dalam sebuah cerpen ya karena apa? Cerita pendek itu kan pendek ya sehingga kita tidak bisa mengembangkan sebuah cerpen itu dengan tokoh dan karakter yang banyak ya karena ya kata-katanya terbatas kan. Maksimal itu cerpen itu 10.000 gitu. Rata-rata umurnya 1.000 sampai 2.000 kata sehingga ya itu hanya bisa berceritakan mengenai tokoh utama. Nah, dalam kita mengangkat sebuah cerita pendek menjadi sebuah novel ya kita ada kesempatan untuk mengembangkan karakter-karakter yang ada gitu. Yang pertama yang kita kembangkan adalah karakter utama ataupun tokoh utama dari novel kita ya. Walaupun di sebuah cerpen karakter utama ataupun tokoh utama itu telah dibahas agak detail ya, cukup detail, akan tetapi masih kurang detail ya dibanding dengan sebuah novel. Nah, makanya kita ketika mengangkat sebuah cerita pendek menjadi sebuah novel, kita ada kesempatan untuk dapat membuat karakter dari tokoh utama kita tadi menjadi lebih kompleks ya. Kita bisa lebih menggali latar belakangnya. Kalau kita mungkin selama ini tidak menjelaskan latar belakangnya seperti apa, hanya sekilas dalam sebuah cerpen. Nah, kita bisa detailkan lagi latar belakangnya, misalnya orang tuanya, latar belakang keluarganya, pendidikannya bagaimana, gimana orang tuanya mendidik dia waktu kecil, itu kita bisa jelaskan secara detail ya. Karena apa? Kalau kita menjelaskan secara detail itu bisa menjelaskan motivasi yang dialami oleh tokoh tersebut gitu. Kenapa dia misalnya mempunyai motivasi yang tinggi atau bahkan dia sebaliknya mempunyai motivasi yang rendah. Nah, itu kan pasti ada hubungannya dengan latar belakang ataupun juga misalnya dari ini ya apa namanya dari perkembangan dirinya gitu. Misalnya dia adalah anak orang yang sangat ekstrovert, orang yang sangat mudah bergaul, mudah beradaptasi. Kan itu kan adalah ada pengaruh dari latar belakang. Nah, itu yang sebelumnya tidak bisa dijelaskan dalam sebuah cerita pendek karena memang pendek ceritanya kan. Nah, itu ketika teman-teman mengangkat sebuah cerita pendek menjadi sebuah novel ya teman-teman bisa untuk menggali apa namanya, menggali lebih dalam mengenai karakter tadi dengan lebih dalam lagi ya. Tujuannya apa? Yaitu tadi biar pembaca lebih memahami karakter dari orang-orang yang menjadi ini ya karakter apa orang-orang yang menjadi tokoh utama ya. Demikian pula motivasinya seperti apa, kemudian juga perkembangannya seperti apa. Jadi itu teman-teman. Eh, Teman-teman yang bisa lakukan ya itu ya teman-teman yang kedua langkahnya adalah melakukan pengembangan ataupun ekspansi perluasan dari karakter ya. Ini baru karakter utama. Nah, bisa jadi nanti ada karakter pelengkap kan, misalnya kita bercerita kisah cinta lah seorang laki-laki atau seorang wanita. Nah, karakter pendukungnya kan misalnya sahabatnya gitu kan dan juga orang tuanya yang di cerpen mungkin tidak terlalu dibahas ya, tidak terlalu signifikan, tidak terlalu berpengaruh terhadap jalan cerita kisah cinta dari dua tokoh utama tadi. Nah, ketika kita mengangkat sebuah cerpen menjadi novel ya kita bisa kesempatan untuk mengembangkan peran karakter utama misalnya sahabat ya sahabat yang tadinya kita tidak terlalu tekankan peranannya di dalam sebuah novel bisa kita tekankan peranannya misalnya ketika si sepasang kekasih pria dan wanita misalnya sedang bertengkar karena satu hal bisa jadi si wanita tadi kemudian curhat sama sahabat-sahabatnya ya. Kemudian dari curhat itu dia mendapatkan masukan-masukan. Nah, dan masukan-masukan itu bisa jadi malah memperkeruh konflik kan. Misalnya teman-temannya, sahabat-sahabatnya malah ngomporin biar si wanita tadi melawan si pria ya karena telah ada suatu masalah. Nah, itu kan bisa menambah sisi konflik dari novel ya yang sebelumnya tidak terlalu terangkat dari sebuah cerpen karena itu tadi tokoh-tokoh ataupun juga karakter dari pendukung seperti sahabat tidak terlalu diangkat ataupun misalnya tokoh pendukung itu orang tua gitu kan ya kan justru sebaliknya mungkin orang tua lebih banyak misalnya seorang ya itu dia lagi seorang laki-laki dan perempuan kekasih sepasang kekasih sedang bertengkar mungkin yang si perempuan tadi kemudian apa namanya curhat sama ibunya dan ibunya kan bijak ya sehingga bisa memberikan saran-saran yang menyejukkan sehingga akhirnya mereka si apa pasangan kekasih tadi bisa bersatu kembali, tidak jadi putus misalnya. Nah, itu kan teman-teman bisa lakukan ya pengembangan karakter dari tokoh-tokoh pendukung sehingga bisa menambahkan sisi konflik ataupun bisa menambahkan alur cerita yang lebih menarik dari
novel yang dikembangkan dari cerpen tadi. Itu teman-teman yang kedua ya, langkahnya teman-teman ekspansi dari karakter ataupun tokoh yang ada di sebuah cerpen, baik itu tokoh utama, tokoh pendukung ataupun bahkan tokoh pelengkap atau figuran ya. Yaitu yang kedua, ekspansi karakter. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman dapat melakukan pengembangan plot ataupun pengembangan alur cerita ya. Dalam sebuah novel itu kan plot ataupun alur cerita itu menempatkan peranan yang sangat penting ya teman-teman ya dalam teman-teman melakukan kegiatan apa namanya penulisan sebuah novel gitu. Nah, makanya teman-teman perlu untuk apa namanya teman-teman perlu untuk melakukan pengembangan plot ya. Nah, atau alur cerita. Apa saja yang teman-teman bisa lakukan untuk melakukan pengembangan plot ataupun alur cerita? Misalnya teman-teman bisa menambahkan subplot ya. Jadi misalnya plot utama ya, plot utama misalnya kan kalau karena cerpen itu pendek hanya ada satu plot, hanya ada alur cerita yaitu pokoknya kisah cinta misalnya si seorang pria dan wanita. Nah, dari mulai mereka bertemu, kemudian mereka saling berkenalan, kemudian sampai mereka jatuh cinta, nah akhirnya si pria itu menyatakan rasa cintanya kepada si wanita. Mungkin hanya berkisar seperti itu aja teman-teman ya. Karena ya cerita pendek kan pendeknya. Nah, ketika teman-teman mengembangkan alur cerita tadi menjadi sebuah novel, ya teman-teman bisa tambahin alur apa namanya alur tambahannya. Misalnya bercerita mengenai mantan misalnya ya. Ya ternyata misal itu misalnya si apa namanya si eh, mantan dari si laki-laki tadi itu ternyata saudara sepupunya dari yang si wanitanya gitu sehingga kan pasti menimbulkan rasa tidak enak kan atau justru si wanita tadi itu mencari tahu mengenai si pria tadi itu seperti apa dari sepupunya. Nah itu kan berarti kan ada alur cerita tambahan ya teman-teman selain cerita hanya mereka bertemu saling jatuh cinta dan akhirnya mereka menyatakan diri sebagai kasih kan ada bisa dikembangkan seperti itu gitu. Atau juga misalnya bisa dikembangkan misalnya justru ketika mereka berpacaran eh, si wanita itu tiba-tiba pada suatu kesempatan bertemu dengan mantannya gitu kan. Nah, dengan bertemu mantannya itu kan bisa menimbulkan cemburu dari ya pacarnya kan, dari kekasihnya ya kan, si pria tadi gitu. Atau bahkan justru malah si wanita tadi ada keinginan untuk CLBK gitu, ingin kembali kepada mantannya. Ya karena mungkin dulu ada kasih tak sampai lah ya, mungkin karena emosi saja mereka putus, padahal mereka mungkin masih saling mencinta. Nah itu kan menambahkan konflik tambahan kan, menambahkan alur cerita baru ataupun subplot dari cerpen yang hanya sekedar cerita laki-laki perempuan bertemu, kemudian saling cinta, kemudian menjadi kekasih gitu. Nah itu teman-teman teman-teman bisa melakukan pengembangan plot ya langkah-langkahnya ketika teman-teman ingin mengembangkan sebuah novel atau maaf sebuah cerita pendek menjadi sebuah novel ya teman-teman ya. Nah, apa saja yang bisa dikembangkan dari sebuah alur cerita? Yang pertama tentu adalah teman-teman bisa menambahkan subplot ya. Subplot itu ya itu tadi alur tambahan misalnya ketemu mantan misalnya ataupun juga justru mantannya adalah saudara sepupu dari si wanitanya gitu. Mantannya si laki-laki tadi ataupun juga bisa menambahkan tambahan subplot yang lain ya teman-teman ya, sub alur ataupun juga bagian alur cerita yang lain gitu. Nah, yang berikutnya teman-teman bisa menambahkan konflik tambahan ya itu tadi teman-teman yang saya ceritakan. Eh, Ternyata karena apa namanya diceritakan si wanita tadi ketemu mantannya pada suatu acara gitu, sehingga kan akhirnya menimbulkan konflik batin dari si wanita tadi yang ada keinginan untuk kembali walaupun dia tetap cinta dengan pacaran sekarang gitu. Nah, di sisi lain pacaran sekarang tuh pun juga mungkin merasakan hal yang aneh sehingga ya ada rasa cemburu gitu yang menimbulkan dia akhirnya apa namanya meminta apa namanya si kejujuran dari si wanita tadi. Nah, wanita tadi kan tentu nggak mau jujur kan. Nah, itu kan akhirnya timbul konflik ya mereka istilahnya bertengkar lah gitu. Nah, jadi itu teman-teman bisa ditambahkan konflik tambahan ya yang tidak ada sebelumnya di cerpennya gitu. Kemudian juga ya misalnya itu teman-teman juga bisa menambahkan tantangan yang lebih besar kepada tokoh utamanya ya. Misalnya ya tadi ya karena si apa namanya ya bagaimana si wanita tadi bisa benar-benar mencintai kekasihnya gitu karena dia ternyata masih ada rasa yang tertinggal dengan si mantannya tadi gitu. Nah, itu kan berarti kan tantangan kan bagi si wanita tadi bagaimana dia bisa lebih meningkatkan rasa cintanya, kemudian meningkatkan rasa kasih sayangnya kepada pacarnya sekarang gitu dan
berlahan melupakan mantannya tadi. Nah, itu kan itu teman-temannya adalah apa namanya suatu gambaran bahwa eh, teman-teman itu bisa apa namanya mengembangkan plot ataupun alur cerita ya. Itu tadi bisa menambah subplot, bisa menambah konflik tambahan ataupun juga teman-teman bisa menambahkan tantangan baru bagi si tokoh utama tadi gitu. Nah, itu yang ketiga ya teman-teman langkahnya harus melakukan pengembangan plot ketika teman-teman ingin mengkonversi ataupun juga mengembangkan sebuah cerpen menjadi sebuah novel gitu. Nah, kemudian yang keempat ya teman-teman bisa menambahkan latar belakang ya, deskripsi ya. Jadi kan saya sering menjelaskan teman-temannya ketika saya membahas mengenai karya fiksi, baik novel, cerpen ataupun yang lain, bahwa latar belakang itu sangat penting ya dalam karya fiksi ya. Latar belakang maksudnya apa? Nah, misalnya kita menjelaskan sepasang kekasih yang sedang seseorang laki-laki yang sedang menyatakan rasa cintanya kepada seorang wanita di sebuah kafe yang romantis. Nah, kita bisa menjelaskan kafe romantisnya itu seperti apa romantisnya. Misalnya di situ apa namanya kafenya itu sangat ini gitu, sangat kafe kecil tapi sangat antik. Kemudian di situ juga apa namanya furniturnya itu sangat ini sangat elegan gitu. Jadi dibuat dengan bahan misalnya bahan kayu tapi dengan ukiran yang sederhana. Kemudian juga musik yang disetel di situ ataupun ada live musiknya musik-musik romantis. Kemudian juga eh, ininya apa namanya karyawannya ininya waitersnya itu sangat ramah dan juga apa namanya menunjukkan sikap elegan kepada para pelanggannya. Itu semua harus kalau di cerpen kan teman-teman nggak bisa menjelaskan situasi kafe tersebut ketika si pria itu menyatakan cinta kepada wanita itu dengan detail seperti tadi ya, bahkan bisa jadi lebih detail lagi gitu. Nah, jika teman-teman akan mengangkat momen ini di sebuah novel yang diangkat dari cerpen tadi ya, teman-teman bisa kembangkan lebih lanjut ya. Teman-teman bisa jelaskan bagaimana situasi di dalam kafe tersebut, kemudian bagaimana musik nuansa ataupun juga atmosfer yang ada di dalam kafe tersebut. Misalnya nuansanya romantis, kemudian musik-musiknya yang disetel itu romantis gitu. Ataupun juga teman-teman juga bisa menjelaskan situasi bagaimana perasaan ataupun situasi dari si wanita itu tadi ketika dengan debar-debar degup-degup jantungnya dia merasakan bahwa dia akan ditembak oleh orang yang dia taksir ya, pria yang dia taksir. Nah, itu kan bisa digambarkan lebih dalam lagi bagaimana mungkin raut mukanya, bagaimana cara dia berkata, bagaimana dia gugupnya, rasanya. Itu bisa dijelaskan secara lebih detail, teman-teman ya, kalau ketika teman-teman membuat sebuah novel. Karena apa? Novel itu kan panjang ya, teman-teman bisa membuat kata, membuat narasi, membuat dialog yang lebih baik lagi gitu. Nah, itu teman-temannya. Jadi teman-teman bisa mengembangkan latar belakangnya untuk langkah-langkah teman-teman mengangkat dari sebuah cerpen menjadi sebuah novel di dalam sebuah momen yang sama. Itu di momen misalnya seorang pria menyatakan cinta kepada seorang wanita di sebuah kafe yang romantis. Nah, itu ketika diangkat sebuah novel, teman-teman bisa jelaskan lebih detail lagi daripada ketika momen itu ada di dalam sebuah cerpen ya, teman-teman. Nah, itu yang keempat. Yang kelima adalah teman-teman bisa membuat dialog dan narasi yang lebih mendalam gitu ya. Saya contohkan tadi contoh ketika si pria menyatakan cinta kepada wanita gitu ya. Nah, ketika pria menyatakan cinta kepada wanita karena cerpen itu adalah terbatas ya teman-temannya, tentu narasi dan juga dialog yang bisa dibuat itu terbatas. Mungkin ketika si pria itu menyatakan cinta itu lebih relatif lebih langsung ya, tidak terlalu muter-muter, relatif tidak kurang dengan bahasa-bahasa yang romantis ya. Karena apa ya? Karena cerpen itu terbatas. Kalau si apa dalam adegan tersebut, dalam momentum tersebut diceritakan bahwa si prianya tuh memuter-muter, kemudian berkata-kata sangat romantis, sebelum akhirnya menyatakan cinta, bisa jadi 50% dari cerpen itu isinya ya kata-kata cinta untuk menyatakan rasa cinta itu aja gitu. Sementara kan novel perlu bercerita yang lain gitu. Nah, beda kalau di dalam sebuah itu kalau cerpen ya, kalau cerpen kan pendek dan dia perlu menceritakan yang lain. Jangan sampai 50% dari cerita pendek itu isinya hanya pernyataan cinta. Nah, beda dengan di novel, teman-teman ya. Teman-teman mau berpanjang-panjang si prianya itu sebelum menyatakan cintanya berputar-putar dulu, mungkin mengenang saat-saat mereka bertemu, kemudian juga akhirnya menggunakan kata-kata puitis, kemudian ya sedikit-sedikit merayu, sedikit-sedikit memberikan sanjungan kepada wanitanya itu, baru akhirnya setelah berputar cukup lama ya menuju kepada kata-kata ya saya ingin kamu jadi pacar saya gitu kan. Nah,
itu lebih mudah dibuat teman-teman ya, karena apa ya, panjang kan sebuah novel kan, nggak perlu khawatir nanti akan memakan apa namanya isi cerita itu banyak ya, sebanyak-banyaknya dibuat si pria itu gombalin istilahnya si wanita, ya tetap aja itu hanya sebagian kecil dari sebuah novel yang itu tadi, ini misalnya novel 330 halaman ya temennya, ini novel 170 halaman gitu, ataupun ini novel yang apalagi ini ya novel yang 644 halaman ya. Nah, semakin enak nih membuat kata-kata gombal ya, kata-kata cinta lah ya seorang pria ketika menyatakan cinta pada wanita gitu. Jadi itu teman-teman ya, bisa juga dikembangkan sebuah dialog dan juga sebuah narasi ketika teman-teman ingin apa namanya mengembangkan sebuah cerpen menjadi sebuah novel. Itu yang kelima ya teman-teman ya. Kemudian yang keenam adalah teman-teman bisa mempertimbangkan tambahan karakter dan juga konflik. Misalnya pada cerpen itu tidak diceritakan mengenai sahabat-sahabat dari si wanita tadi ya. Karena ya apa ya, karena ruang cerpen itu terbatas sehingga ya ceritanya lebih fokus kepada pria dan wanita tadi gitu, bagaimana mereka saling bertemu kemudian saling apa senang, saling suka, akhirnya mereka saling cinta dan akhirnya mereka jadi kekasih gitu ya. Tapi karena panjang novel bisa dimasukkan tokoh lain, misalnya ya tadi sahabat ya, sahabat dari si wanita gitu. Nah itu kan bisa ditambahkan dalam sebuah novel, itu bisa dipertimbangkan kalau memang teman-teman anggap dengan menambah karakter baru, menambah tokoh pendukung baru, sahabat-sahabat itu tadi bisa lebih membuat novel tersebut lebih menarik, bisa membuat konflik-konflik yang terjadi dalam sebuah novel tersebut menjadi lebih intens, lebih emosional, lebih menarik pembaca untuk terus membaca gitu ya. Nah, itu sih teman-temannya. Nah, jadi itu yang keenam ya, bisa dipertimbangkan tambahan karakter maupun konflik yang bisa terjadi gitu. Kemudian yang ketujuh yang harus diingat adalah langkah-langkahnya adalah mempertahankan inti cerita. Artinya teman-teman bisa mengembangkan cerita itu seluas mungkin ya dari sebuah cerpen menjadi sebuah novel gitu. Ya akan tetapi yang teman-teman harus perhatikan adalah jangan sampai cerita intinya tuh berubah gitu. Jadi misalnya, ya tadi cerita intinya adalah bagaimana seorang pria dan wanita bertemu di suatu tempat, di suatu keadaan, di suatu momen, kemudian mereka berkenalan, kemudian lama-lama saling suka, saling cinta, akhirnya mereka menjadi kekasih. Cerita intinya itu, tapi teman-teman tiba-tiba di novel itu tambahkan misalnya kisah misteri gitu. Ternyata misalnya apa namanya si pria tadi seorang psikopat misalnya, ataupun bukan psikopat ya, mungkin terlalu ekstrem ya. Ya pria tadi itu misalnya adalah orang yang berkepribadian ganda gitu, sehingga di satu sisi dia sangat cinta dengan si wanita, tapi di sisi lain dia benci dengan wanita itu. Nah itu kan berarti inti ceritanya berubah ya, inti cerita cerpen yang bercerita mengenai kisah cinta menjadi kisah seorang yang berkepribadian ganda, sehingga akan sangat berpengaruh dengan kisah cinta mereka kan. Nah, itu kan berarti kan sudah melenceng dari inti cerita ya. Nah, makanya teman-teman harus pastikan ketika mengembangkan sebuah cerpen menjadi sebuah novel, harus dipastikan inti ceritanya sama. Kalau tadi inti ceritanya adalah bagaimana kisah cinta seorang pria dan wanita, itulah diceritakan terus sampai novel berakhir ya, tentu dengan pengembangan-pengembangan yang tadi saya jelaskan ya teman-teman ya. Itu kurang lebihnya. Kemudian yang berikutnya ke-8 adalah penulisan yang konsisten ya. Artinya ya, teman-teman ya ketika mengembangkan sebuah cerpen menjadi novel, teman-teman harus konsisten menulis ya sampai selesai. Jangan sampai di tengah jalan teman-teman mungkin karena kesibukan misalnya berhenti menulis. Mungkin teman-teman misalnya karena agak kehabisan ide berhenti menulis. Nah itu jangan begitu, karena begitu nanti teman-teman melanjutkan lagi bisa jadi alur ceritanya sudah berubah ya tanpa teman-teman sadari ya, sehingga akhirnya ya konsistensi cerita dan juga mungkin kesesuaian dengan inti cerita itu juga menjadi dipertanyakan ya, karena sudah bergeser, karena sudah lama berhenti ya. Makanya teman-teman harus konsisten ya. Ketika teman-teman memutuskan untuk mengembangkan sebuah cerpen menjadi sebuah novel ya, teman-teman harus pastikan bahwa teman-teman tidak berhenti tengah jalan. Teman-teman harus konsisten menulis gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah standar si edit dan revisi. Itu udah pasti ya. Semua karya fiksi ataupun non fiksi ya pasti harus diedit dan revisi ya. Ya tentu kalau misalnya kita mengedit sebuah novel dan diangkat dari sebuah cerpen ya sekaligus kita mengecek nih kesesuaian cerita inti dari sebuah novel dengan cerpen tadi ya. Itu jadi kita juga bekerja dua langkah nih, mengecek
novelnya sendiri dan juga mengecek sesuai dengan cerpen tadi gitu. Maaf teman-teman, terlalu bersemangat. Nah, kemudian ya yang berikutnya teman-teman bisa nih apa namanya teman-teman mungkin meminta beberapa orang untuk membaca draft novel dari teman-teman tadi ya, terutama orang yang telah membaca cerpen dari yang teman-teman angkat jadi novel gitu sehingga dan dimintai pendapatnya bagaimana tentang novel tersebut, bagaimana kesesuaiannya dengan cerpen tersebut gitu dan bagaimana pendapat mereka tentang novel yang diangkat dari cerpen tadi gitu. Nah, itu yang ke ini ya, apa namanya, yang ke-10. Nah, setelah meminta pendapat ya teman-teman ya tentu bisa ini ya, apa namanya, bisa eh, apa namanya, melakukan penerbitan ya, proses penerbitan ya itu ya kalau teman-teman memang apa namanya, ingin mengangkat sebuah cerpen yang ada di sebuah majalah, kemudian yang diterbitkannya adalah penerbit, dan mungkin ada etika-etika yang harus teman-teman sampaikan, misalnya kepada majalah tadi, oh bahwa saya akan mengangkat novel ini di majalah ini, edisi ini menjadi sebuah novel gitu ya, dan akan diterbitkan oleh penerbit ini. Gitu. Itu, jadi ya proses-proses penerbitannya teman-teman juga harus lakukan seperti biasa, termasuk juga minta izin kepada misalnya tadi itu kalau cerpen tersebut sudah dimuat di suatu majalah dan teman-teman ingin menerbitkannya dengan penerbit yang lain gitu. Jadi itu kurang lebih ya teman-teman ya. Ada sekitar 11 langkah yang harus teman-teman lakukan saat teman-teman ingin mengkonversi ataupun juga mengembangkan sebuah cerpen menjadi sebuah novel ya. Ini akan saya ulangi lagi teman-temannya sekedar pengingat, akan saya ulangi singkat sih tidak penjelasan detail karena kan penjelasan detail tadi teman-teman sudah dengarkan ya. Mudah-mudahan dengan mendengarkan penjelasan singkat ini juga teman-teman bisa teringat kembali ya, bisa reminding dengan yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, langkah pertama adalah dalam teman-teman mengkonversi ataupun juga membuat sebuah novel yang diangkat dari sebuah cerpen, cerita pendek, baik yang teman-teman tulis sendiri ataupun tulis oleh penulis lain. Yang pertama adalah teman-teman harus paham konsep dari cerita pendek tersebut ya, itu baik dari sisi plot atau alur ceritanya, dari sisi karakternya, dan juga dari pesan-pesan yang disampaikan dalam sebuah cerpen tersebut. Itu yang pertama ya, pemahaman yang terhadap konsep cerpen. Kemudian yang kedua, teman-teman harus melakukan ekspansi karakter. Akhirnya teman-teman harus melakukan pengembangan karakter ataupun tokoh-tokoh yang ada di novel tersebut ya, ya terutama tokoh utama ya, yang tadinya mungkin hanya dijelaskan sedikit latar belakangnya, karakternya, sifatnya. Sekarang di dalam novel karena cukup panjang, ini halamannya cukup banyak, teman-teman bisa mengembangkan lagi karakter-karakter dari si tokoh utama tadi ya. Ada baik dari sisi karakter masa lalunya, motivasinya, perasaannya, pikirannya yang harus lebih digali lebih dalam lagi daripada ketika saat di sebuah cerita pendek. Itu yang kedua ya, ekspansi dari karakter. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman bisa melakukan pengembangan plot ya. Jadi plot ataupun alur cerita yang di dalam sebuah cerpen itu umumnya ceritanya sederhana, ceritanya hanya satu plot, hanya satu alur cerita, nah teman-teman bisa kembangkan lagi. Misalnya teman-teman dengan membuat plot atau alur cerita tambahan ya. Nah itu sehingga alur ceritanya tidak hanya single, tapi bisa ada beberapa alur cerita ya, walaupun inti ceritanya tetap mengacu kepada alur utama dari cerpen tadi. Nah kemudian yang kedua teman-teman juga bisa membuat konflik tambahan ya. Jadi kalau misalnya di dalam novel itu hanya ada satu konflik, nah mungkin teman-teman bisa buat 2, 3, 4 konflik di novel ya. Karena apa? Novel kan panjang sehingga lebih mudah untuk menciptakan konflik-konflik baru ya karena ya lebih panjang halamannya lebih banyak untuk menuliskan kata-kata yang terkait dengan konflik-konflik tadi gitu. Yang kemudian yaitu juga bisa dengan melakukan pengembangan tantangan yang dihadapi oleh tokoh utama ya. Kalau tantangannya mungkin hanya sedikit ketika di cerpen ya karena halamannya sedikit jadi ya terbatas kata-katanya di dalam sebuah novel teman-teman bisa melakukan bahwa si tokoh utamanya menghadapi tantangan yang lebih besar, tantangan yang lebih banyak di sebuah novel ya karena ya novel itu bisa ditulis kata-kata yang lebih banyak gitu. Itu yang ketiga ya, pengembangan plot ataupun alur cerita. Kemudian yang keempat adalah penambahan latar belakang atau detail dari latar belakang ya. Nah, kalau misalnya dalam sebuah cerita pendek, latar belakang tempat, latar belakang peristiwa, latar belakang sejarah, latar belakang kepribadian, itu mungkin hanya dijelaskan sekilas saja di dalam sebuah cerpen karena memang cerpen sifatnya cerita yang pendek. Nah, di dalam novel teman-teman bisa kembangkan lagi, lebih detailkan lagi sehingga pembaca juga lebih merasa terlibat dengan cerita tersebut ya karena
penggambaran dari suasana, latar belakang, tokoh-tokoh, kepribadian yang ada di novel tersebut itu dijelaskan secara lengkap sehingga ya menyebabkan keterikatan emosi pembaca dengan cerita novel tersebut juga lebih dekat, lebih lebih intens ya, lebih kuat ya teman-teman ya. Nah, itu yang keempat ya, penambahan latar belakang. Kemudian yang kelima adalah dialog ataupun narasi yang lebih mendalam ya, tentu karena novel itu panjang ya, sehingga teman-teman bisa membuat narasi penjelasan dari cerita ataupun novel tersebut dan juga dialog ataupun juga percakapan antara tokoh-tokoh yang ada di dalam sebuah novel itu bisa lebih banyak, lebih dalam lagi ya. Kalau mungkin di sebuah cerpen lebih banyak dialog, percakapan, kata-kata antara tokoh utama. Nah, ketika di novel mungkin ditambahkan tidak hanya percakapan antara tokoh utama saja, tapi juga percakapan antara tokoh utama dengan tokoh pendukung atau bahkan tokoh pendukung dengan tokoh pelengkap ataupun juga figuran ya, sehingga ya baik dari sisi narasi ataupun dari sisi dialognya itu bisa lebih kaya lagi gitu ya, bisa lebih menarik lagi buat eh, membaca gitu ya. Nah, itu ya teman-temannya. Nah, itu yang kelima ya, dialog dan narasi yang lebih mendalam lagi langkahnya. Kemudian yang keenam adalah melakukan pertimbangan untuk melakukan tambahan karakter dan juga konflik ya. Jadi ya bisa aja teman-teman menambahkan tokoh-tokoh yang ada yang mungkin hanya terbatas, nggak banyak di cerpen, ditambahkan lagi tokoh-tokohnya menjadi lebih banyak di sebuah novel gitu. Dan juga konflik-konflik yang biasanya di novel itu hanya ada satu konflik, dibuat menjadi beberapa konflik gitu. Jadi walaupun mungkin konflik utamanya tetap mengacu kepada isi cerpen tadi ya, tapi tetap dibuat konflik-konflik tambahan sehingga ya novel tersebut menjadi lebih kaya ya karena bercerita dengan konflik yang lebih banyak, konflik yang lebih intens ya daripada sebuah cerpen yang diangkat tadi gitu. Nah, kemudian yang ketujuh adalah teman-teman harus memastikan bahwa walaupun novel itu adalah pengembangan dari sebuah cerpen, tapi inti cerita dari cerpen tersebut harus tetap dipertahankan dalam novel tadi ya. Jangan sampai ketika teman-teman melakukan pengembangan cerita justru melenceng dari inti cerita yang ada di sebuah cerpen, bahkan mungkin merubah total isi dari inti cerita dari cerpen tadi. Kalau itu yang terjadi ya teman-teman berarti bukan mengangkat sebuah cerita pendek menjadi sebuah novel, tapi teman-teman justru membuat novel baru ya. Kalau begitu ya teman-teman ngapain capek-capek harus mempelajari cerpen yang lama, cerpen yang ada gitu untuk kemudian membuat sebuah novel yang mendingan teman-teman langsung nulis saja novel yang baru kan. Ya risikonya teman-teman mungkin lebih susah menggali ide karena nggak ada ide-ide dasar ya. Kalau teman-teman mengangkat dari sebuah cerita pendek kan lebih mudah menggalinya karena ya sudah ada beberapa hal yang bisa diambil atau diadaptasi, diadopsi dari uh, cerpen-cerpen tadi gitu ya teman-temannya. Itu teman-teman ya. Jadi itu ya teman-teman yang ke-7. Kemudian yang ke-8 adalah teman-teman harus konsisten menulis. Artinya teman-teman jangan berhenti menulis tengah jalan ya. Kalau teman-teman konsisten menulis, teman-teman bisa tetap mempertahankan fokus teman-teman dari cerpen tadi kemudian ke novel gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman sempat terhenti, terdistrak dengan kegiatan yang lain, ya bisa jadi nanti teman-teman ketika melanjutkan menulis novelnya malah melenceng dari cerpen yang tadi ya. Makanya teman-teman harus pastikan teman-teman ketika mengangkat sebuah novel menjadi sebuah cerpen menjadi sebuah novel, teman-teman harus konsisten dalam melakukannya gitu. Nah, kemudian yang kesembilan ya teman-teman ketika melakukan editing dan revisi ya teman-teman juga selain mengedit dari novel tersebut juga memastikan bahwa inti cerita dari novel ini juga masih sejalan dengan inti cerita dari cerpen yang tadi ya. Itu yang harus dilakukan kita teman-teman melakukan proses editing dan revisi gitu. Kemudian ya juga ya teman-teman sebisa mungkin meminta beberapa pembaca terutama pembaca cerpen tadi untuk membaca versi novelnya gitu dan dimintakan pendapatnya mengenai sebelum buku itu diterbitkan gitu ya. Dan yang terakhir adalah ya penerbitan gitu ya. Yang 11 ya penerbitan ya teman-teman melakukan proses penerbitan seperti biasa akan tetapi jika sebelumnya cerita pendeknya itu dimuat di suatu majalah ya, ataupun suatu media lain ya teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman minta izin dari ataupun setidaknya pemberitahuan kepada media tersebut ataupun kepada majalah tersebut bahwa cerita pendeknya telah diangkat jadi sebuah novel dan akan diterbitkan melalui penerbit tertentu gitu. Jadi itu teman-temannya langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan saat teman-teman ingin mengangkat sebuah novel menjadi mengangkat sebuah cerpen menjadi sebuah novel ya teman-temannya. Yaitu ini baru
pembahasan satu ya, langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan ketika mengangkat sebuah cerpen menjadi sebuah novel sudah 3/4 jam. Saya usahakan 20 menit, 25 menit ke depan sudah selesai teman-temannya. Dia jam 11.20-an sudah selesai. Dengan pembahasan yang lain mungkin agak saya sedikit cepatkan, tapi tetap masih bisa dipahami ya teman-teman ya. Dan kalaupun teman-teman ada yang belum paham, yang mungkin teman-teman bisa nanyakan di setiap video saya, karena ya kebetulan ada problem teman-teman nggak tahu mungkin terkait dengan TikTok Shop dihapus kali atau gimana saya nggak ngerti. Biasanya saya bisa pantau live itu di handphone kedua saya ya. Kali ini nggak muncul di akun saya tulisan live-nya, sehingga saya tidak bisa pantau nih seperti apa live saya gitu ya. Nah, demikian teman-teman, saya lanjutkan lagi. Sekarang yang kita bahas setelah kita membahas langkah-langkah ketika kita akan mengkonversi ataupun juga merubah sebuah cerita pendek menjadi ataupun mengembangkan sebuah cerita pendek menjadi sebuah novel. Nah, kita juga sekarang unsur-unsur penting apa saja sih yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan proses konversi ataupun pengembangan tersebut gitu ya. Nah, yang pertama adalah teman-teman harus memperhatikan karakter yang mendalam ya. Jadi karakter yang mendalam itu tidak hanya karakter utama, ya saya jelaskan karakter utama itu bisa lebih didetailkan lagi, lebih diperdalam lagi latar belakangnya, perasaannya, motivasinya, sikapnya. Akan tapi teman-teman juga harus melakukan pengembangan karakter pada tokoh pendukung ya. Saya bilang tadi, misalnya kalau di sebuah novel sahabat dari si wanita, maksudnya tadi yang pasangan kekasih pria dan wanita ya, sahabat yang wanita itu tidak terlalu dibahas, tidak terlalu mempengaruhi hubungan cinta si pria dan wanita. Nah, ketika kita mengangkat sebuah novel, kita melakukan pengembangan karakter tambahan, nah kita bisa untuk karakter pendukung tadi, sahabat-sahabat tadi itu kita jelaskan siapa saja, kemudian karakternya seperti apa, dan juga apa saja mereka memberikan saran-saran apa saja kepada si wanita tadi ketika misalnya ingin menerima cinta dari pria tadi, ataupun ketika misalnya si wanita tadi sedang konflik ataupun ribut dengan pria tadi. Nah, mungkin si sahabat-sahabatnya bisa memberikan masukan kepada wanita tadi. Nah, itu kan bisa ditambahkan karakter-karakter dari karakter pendukung tadi ya. Dalam hal ini misalnya tadi si sahabat-sahabat dari tokoh utama tadi gitu. Nah, itu yang pertama ya, karakter yang mendalam. Itu teman-teman harus pastikan ya unsurnya. Kemudian yang kedua adalah plot yang lebih rumit. Ya seperti saya jelaskan tadi ya, alur cerita dari sebuah novel kan kita lebih mudah mengembangkannya ya. Beda dengan sebuah plot ataupun alur cerita dari sebuah cerita pendek yang relatif tidak rumit ya, karena memang pendek ya, sekitar 1.000 kata ya, mungkin hanya sekitar 2 lembar ukuran A5, itu susah ya untuk melakukan alur cerita yang kompleks. Jadi alur ceritanya ya mungkin simple kalau dalam sebuah cerpen ya, misalnya ya tadi seorang pria dan wanita bertemu secara insidental, secara tidak sengaja dalam suatu peristiwa, kemudian mereka saling mengenal, akhirnya mereka saling suka, mereka saling cinta, akhirnya si pria itu merasakan rasa cinta dan akhirnya mereka jadi kasih. Mungkin hanya sekitar itu gitu. Nah, ketika kita mengangkatnya, mengembangkannya menjadi sebuah novel, kita bisa mengembangkan alur cerita yang baru, alur cerita tambahan ya, tanpa merubah alur cerita utama tadi gitu, dengan cerita-cerita yang lain ya, sehingga membuat kisah cintanya lebih kompleks. Misalnya saya tadi ceritakan menambahkan cerita mengenai mantan gitu kan misalnya gitu, ataupun juga bahkan mungkin ada rasa CLBK nih kepada mantan gitu. Nah, itu kan membuat alur ceritanya menjadi lebih kompleks, konflik yang terjadi pun lebih kompleks, karena bisa jadi misalnya tadi si wanita tadi bertemu mantannya, kemudian ada perasaan CLBK, tentu kan akan ribut dengan pacarnya kan, dengan si pria tadi. Nah, itu sehingga ya dengan adanya plot yang lebih rumit ya, itu membuat novel itu tentu jauh lebih menarik daripada cerita pendeknya tadi ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah unsurnya adalah pastikan deskripsi dan juga detail yang lebih banyak ya. Jadi saya jelaskan tadi, kalau di novel itu kita tidak bisa menjelaskan mengenai tempat, misalnya itu tadi ketika seorang pria itu menembak seorang wanita untuk menjadi pacarnya di suatu kafe romantis, ya dia tidak bisa si penulis tidak bisa menjelaskan situasi kafe tersebut secara detail ya, karena ya cerpen terbatas. Akan tetapi dalam sebuah novel, penulis tadi bisa menceritakan secara detail bagaimana suasana di dalam novel tersebut yang mendukung rasa romantisme mereka berdua gitu, ataupun juga bisa diceritakan bagaimana suasana perasaan hati dari si wanita tadi ketika menunggu debar-debar karena merasa akan ditembak oleh si
calon kekasihnya tadi, si pria tadi kan. Nah itu bisa lebih digambarkan secara detail. Nah itu memang harus diceritakan lebih detail ya, sehingga apa? Mengikat pembaca secara emosional dengan tulisan tersebut ya. Beda dengan cerpen yang mungkin secara emosional tidak terlalu mengikat, tidak terlalu mengharu biru tanda petik ya pembaca saat membaca novel. Akan tetapi ketika saat membaca suatu cerpen ya. Nah, ketika membaca suatu novel ya, itu kita berharap pembaca itu akan lebih terikat, lebih terharu biru dengan novel kita ya, novel cinta kita ya. Makanya itu kita harus memastikan bahwa deskripsi yang kita buat itu menjadi lebih detail dan lebih menarik sehingga lebih membuat perasaan ataupun juga pikiran dari pembaca itu lebih terikat dengan novel tadi gitu ya. Nah, itu yang ketiga ya, deskripsi yang lebih banyak. Kemudian ya pengembangan tema yang lebih dalam ya teman-temannya ya. Tentu ya kalau misalnya tadi cerpennya hanya bercerita kisah cinta saja ya, tentu kalau ketika temanya hanya sekedar cinta, nah ketika kita melakukan apa namanya pengembangan novel mungkin bukan hanya sekedar tema cinta tapi tema cinta dan pengorbanan misalnya ya, misalnya ternyata ya si pria tadi itu ketika ingin menyatakan rasa cintanya dia harus misalnya ya dia mungkin tinggal kerjanya di pertambangan gitu sehingga dia harus mungkin menempuh perjalanan panjang untuk bertemu dengan kekasihnya calon kekasihnya tersebut dan menyatakan rasa cinta. Itu kan berarti kan ada pengorbanan kan, atau justru pengorbanan yang lebih besar lagi misalnya ternyata si wanita tadi mungkin mungkin ada ya katakanlah mungkin inilah ya mungkin teman-temannya dia misalnya ada kekurangan gitu ya, kekurangan secara fisik misalnya ya, si wanita tadi ya kan. Tapi si pria tadi itu benar-benar cinta dengan si wanita tadi sehingga dia mengabaikan kekurangan fisik dari si wanita tadi. Itu kan berarti kan tidak hanya sekedar rasa cinta tapi juga ada pengorbanan dari si pria tadi gitu kan. Nah itu kita bisa kembangkan di dalam sebuah novel itu menjadi lebih dalam lagi temanya gitu. Tidak hanya sekedar tema utama tapi juga ada tema-tema tambahan yang lain gitu sehingga ya pesan-pesan yang ada di dalam novel tentu jauh lebih banyak, lebih kaya daripada pesan-pesannya ketika itu masih menjadi sebuah cerita pendek, teman-teman. Jadi itu teman-teman ya unsur-unsur yang penting yang harus diperhatikan, yang harus ada dalam sebuah novel yang diangkat dari sebuah cerita pendek. Saya ulangin lagi ya dengan secara singkat. Yang pertama adalah karakter yang mendalam, artinya ya harus dilakukan pengembangan karakter tokoh utamanya dan juga kalau di cerpen itu biasanya hanya ada karakter ataupun tokoh utama yang dikembangkan dan saat dijadikan novel tokoh utama tersebut akan dikembangkan jauh lebih dalam lagi ya karakternya, juga ditambahkan dengan karakter ataupun pengembangan dari tokoh-tokoh pendukung, yaitu misalnya ya bisa keluarga, bisa sahabat gitu, ataupun juga misalnya bisa guru gitu, atau kalau di kantor itu bisa atasan. Jadi ditambahkan karakter dari tokoh-tokoh pendukung ya. Bahkan kalau perlu tokoh-tokoh pelengkapnya, si figurannya kalau memang ternyata mempunyai peran yang cukup berpengaruh, ya itu bisa kita tambahkan ke dalam novel tadi. Yaitu yang pertama ya, kita melakukan karakter yang mendalam. Kemudian yang kedua adalah kita membuat plot ataupun alur cerita yang rumit ya. Karena biasanya cerita pendek, plot alur ceritanya itu simpel, sederhana, ya kita harus pastikan bahwa alur cerita yang akan kita buat ini adalah alur cerita yang rumit ya teman-teman ya. Ketika kita mengembangkannya menjadi sebuah novel, jangan tetap alur cerita yang sederhana kita angkat jadi novel, hanya kita kembangin aja novelnya, tentu ya akan kurang menarik ya. Dan harapan dari pembaca ketika membaca versi novel dari sebuah cerpen tentu ingin alur cerita yang lebih kompleks, alur cerita yang lebih menarik gitu. Nah itu yang kedua, plot cerita yang lebih rumit. Kemudian yang ketiga adalah deskripsi dan detail latar belakang apapun, latar belakang tempat, latar belakang suasana, latar belakang perasaan, latar belakang situasi, latar belakang suatu peristiwa yang lebih lengkap daripada sebuah cerpen ya. Ya itu tentu lebih mudah dikembangkan ya karena itu tadi novel kan panjang ya, kata-katanya juga lebih banyak gitu. Kemudian yang keempat adalah pengembangan tema ya yang lebih mendalam. Artinya selain tema utama yang ada di dalam sebuah cerita pendek, bisa saja ditambahkan dengan tema-tema tambahan yang misalnya tadi, misalnya tema utama dari sebuah cerpen tadi hanya cinta, nah kita tambahkan tema tambahan di sebuah novelnya ada pengorbanan misalnya ya, jadi cinta dan pengorbanan gitu. Jadi ya itu bisa menambah kaya dari cerita-cerita tersebut gitu.
Nah, sekarang kurang lebih masih ada 10 menit ya teman-temannya. Saya akan coba untuk menjelaskan nih, ada sebuah yang saya jadi ya teman-temannya ingin menjelaskan bahwa ada sebuah cerpen yang diangkat menjadi sebuah novel. Bukannya novelnya itu kualitasnya menjadi di bawah cerpennya atau setidaknya kualitasnya sama dengan cerpennya. Bahkan novelnya kualitasnya meningkat jauh lebih tinggi sehingga menjadi bahkan bisa disebut juga sebagai salah satu tonggak dari sastra kontemporer Indonesia saat ini ya. Nah, teman-teman mungkin pernah baca novel ini ataupun juga pernah baca cerpennya atau mungkin juga pernah baca sinopsisnya ya. Nah, tapi mungkin sebagian besar teman terutama yang suka membaca novel tahu novel ini ya. Jadi novel ini adalah novel Perahu Kertas ya dari Dewi Lestari yang diangkat dari sebuah cerita pendek berjudul sama ya. Cerita pendek berjudul Perahu Kertas gitu. Nah, cerpen ini kan berisi kisah cinta ya antara dua orang sepasang kekasih yaitu eh, antara Kuari dan Kinan ya. Jadi dan mereka ketika menjalani kisah cinta itu banyak hambatan lah ya, termasuk juga adanya perbedaan sosial, status sosial dari mereka gitu. Nah itu ya inti cerita dari cerpennya ya hanya itu aja gitu. Nah kemudian ya Lestari melakukan proses pengembangan, proses konversi, proses memperluas cerpen Perahu Kertas tadi menjadi sebuah novel Perahu Kertas. Nah apa saja yang harus dilakukan oleh Lestari ketika melakukan konversi tersebut, melakukan pengembangan tersebut? Yang pertama adalah dia melakukan ekspansi karakter ya, seperti yang tadi saya jelaskan tuh. Langkah-langkah ketika kita akan membuat sebuah novel dari sebuah cerita pendek ya, kita harus melakukan pengembangan karakter ya, ekspansi karakter. Nah, di sini si apa namanya di Lestari mengembangkan karakter si Kuari dan juga Kinan itu secara lebih mendalam dan lebih detail lagi ya. Dijelaskan latar belakang si apa Kuari dan Kinan tadi itu jauh lebih banyak, jauh lebih dalam, baik dari sisi perasaannya, dari sisi emosinya, dari sisi motivasinya, bahkan dari latar belakang sejarah kehidupan mereka masing-masing gitu. Nah itu dijelaskan secara lebih lengkap oleh Dilestari sehingga ya penonton, pembaca lebih terikat dengan membaca novel tersebut ketimbang ketika membaca cerpennya yang relatif tidak terlalu menggarap sisi karakter ataupun juga penokohan dari tokoh utama tadi, Kuari dan Kenen tadi eh, secara lengkap ya. Nah, itulah keuntungan dari kita membuat novel. Kita bisa membuat pengkarakteran yang jauh lebih lengkap, lebih detail ya sehingga ya keterikatan dari pembaca terhadap tulisan tersebut bisa menjadi lebih dekat gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua adalah si Lestari melakukan pengembangan plot cerita gitu ya. Artinya apa si Lestari sih menambahkan sub-sub plot ya selain ada alur cerita utama dia menambahkan alur-alur cerita tambahan gitu. Dan juga konfliknya pun selain ada konflik utama dia menambahkan konflik-konflik tambahan dalam novel Perahu Kertas tadi gitu. Termasuk misalnya konflik internal dari tokoh-tokoh utamanya ya. Mungkin ketika di cerita pendek konflik internal ataupun konflik batin dari masing-masing tokohnya tadi itu tidak terlalu dikupas secara mendalam, bahkan mungkin hanya dibahas secara sekilas ya karena keterbatasan halaman kan. Nah, sehingga ya yang dibahas adalah konflik-konflik utamanya saja. Nah, di dalam novel Perahu Kertas ya di Lestari lebih mengeksplorasi konflik-konflik yang terjadi termasuk konflik internal, konflik batin di antara masing-masing tokoh tadi ya, Kuari dan Kenan tadi. Bagaimana ketika mereka menghadapi situasi yang berat tersebut, di dalam hati mereka, dalam pikiran mereka ada konflik batin. Nah, itu yang diolah apapun ataupun juga dieksplorasi lebih lanjut lagi oleh Dilestari ya sehingga novelnya menjadi jauh lebih menarik ya karena ada konflik internal yang menarik bagi pembacanya ya dibanding ketika membaca cerpennya tadi gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengembangan latar belakang ya. Nah, langkah-langkah pengembangan latar belakang itu juga dilakukan oleh Lestari ya. Dia apa namanya membuat setiap latar belakang yang ada di cerpen tidak dijelaskan secara detail dan dia jelaskan secara lebih detail lagi gitu latar belakang dari novelnya tadi gitu sehingga apa ya otomatis pembaca lebih merasa tertarik ataupun pembaca lebih apa namanya pembaca lebih terikat secara emosional dengan tulisan tadi gitu. Nah,
Kemudian ketika melakukan si Lestari juga melakukan penambahan konflik gitu. Jadi artinya konflik yang tadinya hanya konflik tokoh utama antar tokoh utama saja antara Quarry dan juga antara Kinan saja, itu ditambahkan dan konflik dengan tokoh-tokoh pendukung ya, misalnya Quarry dan Kinan tokoh utama dengan tokoh pendukungnya juga. Jadi lebih sifatnya itu bukan apa namanya, konfliknya itu lebih multiple ya, jadi lebih banyak gitu, tidak hanya dua arah saja, tapi banyak multi arah ya, konflik-konflik yang terjadi di dalam novel Perahu Kertas tadi ya, sehingga ya otomatis semakin banyak konflik itu semakin menjadi daya tarik dari sebuah novel ya, itu yang membuat ya novel Perahu Kertas jauh lebih menarik daripada kita membaca cerpennya ya, karena banyak konflik-konflik yang dibuat oleh Lestari gitu ya, yang dalam cerpen itu hanya ada satu konflik saja gitu. Nah, kemudian untuk narasi dan dialog, apa namanya, narasi dan dialog juga lebih kaya ya, lebih banyak. Karena apa? Ya tadi kalau di novelnya, apa maaf, di cerpennya itu lebih banyak narasi dan juga percakapan antara Kinan dan Quarry, antara tokoh-tokoh utamanya di dalam novelnya ditambahkan dengan dialog antara ya tokoh utama Quarry dan Kinan dengan tokoh-tokoh pendukung tadi, sehingga ya alur apa namanya, bertuturnya, alur dialognya lebih lebih multiple juga ya, sama dengan konfliknya tidak hanya dua arah gitu, tapi lebih banyak arah gitu ya, karena memang banyak pihak yang terlibat dalam dialog-dialog tersebut gitu. Nah, itu dari sisi narasi dan dialog gitu. Nah, kemudian inilah teman-teman akhirnya ya membuat ya novel Perahu Kertas dari D. Lestari yang kemudian yang diangkat dari sebuah cerpen itu menjadi sebuah, bukan saja sekedar sebuah cerpen yang berkembang menjadi sebuah novel, akan tetapi justru kalau cerpennya mungkin biasa-biasa saja, novelnya sendiri itu menjadi salah satu tonggak dalam karya sastra kontemporer di Indonesia ya, menjadi apa namanya, menjadi novel yang istilahnya legendaris lah, yang berkualitas ya. Bahkan kalau teman-teman sering mengikuti live saya, apapun pembahasan yang saya bahas terkait dengan novel, hampir setiap kali saya juga menyertakan contoh novel Perahu Kertas ini ya, karena apa ya, memang ya kualitas dari novel Perahu Kertas ini sangat tinggi, sehingga ya sangat pantas dia menjadi resume ataupun menjadi apa namanya, pembahasan yang menjadi pembahasan dalam setiap pembahasan mengenai novel-novel kontemporer Indonesia ya, apapun topik yang dibahas gitu. Nah, jadi itu teman-temannya apa namanya, menunjukkan bahwa teman-teman jangan menganggap sepele, ataupun jangan menganggap remeh, ataupun jangan menganggap enteng ketika kita melakukan sebuah pengembangan cerita pendek menjadi novel ya. Itu bisa menjadi sebuah karya monumental gitu, walaupun kita tidak membuat ide baru ketika kita mengangkat ataupun menulis sebuah novel, kita hanya mengangkatnya dari sebuah cerpen. Even sekalipun cerpennya adalah cerpen yang mungkin ada petik biasa-biasa saja ya, tetap ada peluang untuk menjadikannya menjadi sebuah novel yang berkualitas tinggi ketika cerpen tadi diangkat menjadi novel yang berkualitas tinggi ya. Contohnya ya tadi itu ya, novel Perahu Kertas dari Lestari, dari Dewi Lestari, di Lestari yang diangkat dari cerpen dengan judul yang sama ya gitu. Jadi itu teman-temannya, kurang lebih seperti itu apa namanya, pembahasan saya mengenai bagaimana kita mengangkat sebuah cerpen menjadi sebuah novel ya, dari langkah-langkahnya dan juga dari unsur-unsur yang ada dalam langkah-langkah tersebut ya, dalam hal tersebut ya. Termasuk juga ketika teman-teman, saya berikan contohnya ya tadi, bahkan dilakukan oleh penulis terkenal sekalipun ya. Jadi teman-teman jangan istilahnya merasa rendah diri kalau misalnya teman-teman memulai menulis novel dengan mengangkat dari cerpen yang teman-teman tulis. Itu tidak hanya langkah dilakukan oleh penulis pemula teman-teman, penulis sekaliber di Lestari, Dewi Lestari saja juga melakukan hal tersebut gitu, sehingga teman-teman semoga dapat menjadi motivasi teman-teman untuk melakukan yang sama ya, untuk melakukan hal tersebut gitu. Nah, kurang lebih itu sih teman-teman ya, pembahasan dari saya yang mungkin harapan saya ya teman-teman bisa terutama teman-teman yang sudah punya ini ya, yang sudah punya ya beberapa cerita pendek lah, ataupun mungkin satu dua cerita pendek, dan teman-teman rasa itu cerita pendeknya cukup bagus ya, teman-teman bisa
mencoba untuk mulai menulis novel dengan mengangkatnya dari cerita pendek tersebut. Ya tentu ya teman-teman jangan inilah maksudnya teman-teman yang penting teman-teman mulai dulu gitu tulis novel. Jangan teman-teman langsung beranggapan wah saya berarti harus nulis novel tebel dong ini 664 halaman. Jangan teman-teman. Saya juga ada novel saya yang pertama kali ini ya ya ini kan hanya sekitar 110 ini lembar teman-teman ya apa 110 halaman gitu. Ini juga novel kedua saya ya kebetulan nggak ada tapi ya sekitar ya 110-120 halaman juga sih teman-temannya. Jadi saya rasa sih bisa lah sebuah teman-teman mulai belajar menulis dengan apa namanya bahkan teman-teman kan syarat untuk penerbitan suatu buku itu di Perpustakaan Nasional 60 halaman ya teman-teman ya 60 halaman A5 gitu. Jadi sepanjang teman-teman bisa nulis 65 halaman aja novel itu sudah layak untuk diterbitkan gitu karena bisa didaftarkan di Perpustakaan Nasional ya. Jadi dan saya rasa mengangkat mungkin teman-teman punya novel 4 sampai 5 halaman diangkat menjadi 60 70 halaman saya rasa sih bisa ya teman-teman ya. Ya asal teman-teman yang mau berusaha dan melakukan langkah-langkah seperti yang saya informasikan tadi gitu. Jadi nggak ada salahnya sih teman-temannya karena sekali teman-teman bisa menulis novel walaupun itu baru diangkat dari sebuah cerita pendek, selanjutnya saya yakin teman-teman sudah punya rasa kepercayaan diri yang tinggi, teman-teman sudah punya apa namanya, sudah punya rasa apa namanya keyakinan yang besar untuk bisa menulis, akan lebih mudah untuk menulis novel, bahkan novel yang dengan tema baru sekalipun ya, artinya tidak diangkat dari sebuah cerpen gitu, sehingga ya selanjutnya akan lebih mudah sih teman-teman ya. Sama, saya menulis novel ini kan saya ceritakan ya teman-teman ya, novel ini adalah sebetulnya cerita pendek yang dijadikan satu ya. Ya karena kebetulan cerita pendeknya itu adalah cerita kisah cinta seorang adik ya. Jadi kisah cintanya macam-macam tapi ya tetap tokoh utamanya adik sehingga saya gabungkan jadi dalam sebuah novel. Nah, ketika saya setelah menulis ini ya selanjutnya 7 8 novel berikutnya itu sudah lancar teman-teman ya. Artinya saya udah punya percaya diri bahwa oh, saya bisa menulis sebuah novel sudah diterbitkan gitu sehingga lebih mudah selanjutnya. Nah, teman-teman bisa melakukan langkah lain ya, tidak menggabungkan novel apa tidak menggabungkan cerita-cerita pendek teman-teman, tapi teman-teman mengembangkan satu cukup teman-teman punya satu cerpen, teman-teman kembangkan jadi novel gitu. Karena kan ya ini kebetulan aja saya punya 7 cerpen ya yang saya jadikan satu karena kebetulan satu cerita. Nah, kalau teman-teman baru punya 1 2 cerpen saja yang itu cerita yang berbeda tidak saling menyambung ya teman-teman cara untuk menjadi menulis sebuah novel ya dengan mengembangkannya dari sebuah novel gitu. Nah, kurang lebih itu ya teman-teman ya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf atas ada kendala nggak tahu kendala teknis apa gimana itu sehingga saya tidak bisa memantau jalannya live ya di handphone lain sehingga ya kalau teman-teman ada yang bertanya tadi di kolom komentar saya tidak bisa monitor ya teman-teman ya karena nggak terlihat ya. Ya mohon maaf dan juga saya juga mohon maaf tidak bisa menyapa teman-teman yang masuk ke room ya karena ya tidak ada ya di layar ini teman-teman di layarnya nggak biasanya kan ada tulisan live ya teman-teman ya ini diklik langsung kelihatan nih live-nya sehingga saya bisa pantau nih tapi nggak keluar ya mungkin ya terkait dengan segala penyesuaian yang terjadi di TikTok ya sehingga mungkin di live-nya juga berpengaruh mungkin ya saya nggak tahu ya kita sama-sama cari informasinya sih teman-teman. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan segala keterbatasan dan segala kendala yang ada, teman-teman dapat bisa mendapatkan manfaatnya dan juga sekali lagi teman-teman jika ada yang tanyakan, bisa tanyakan lewat kolom komentar, termasuk melalui VT-VT saya ya teman-temannya yang lewat di beranda teman-teman gitu. Nah, demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman mendapatkan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam.